Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, perkenalkan kami dari salah satu kelompok pada mata kuliah teknik optimasi. Dengan anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri, yaitu Wahyu Oktavianti dengan NIM 08, yang selanjutnya ada Rizka Cahyani dengan NIM 34, dan yang terakhir ada Etika Dewi dengan NIM 42. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara memodelkan kasus COVID-19 dengan menggunakan metode SIR dan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk langkah yang pertama, kita akan menganalisis kelayakan data yang kita punya, yaitu dengan memasukkan fungsi-fungsi yang kita butuhkan untuk perhitungan selanjutnya. Yang pertama, di sini kita akan memanggil data dari data yang kita punya. Di sini data saya bernama COVID-19 Case in Bali. Nah, di sini sudah terlihat sudah muncul data yang kita punya. Yang selanjutnya kita akan melakukan pengecekan tipe data pada setiap data yang sudah diimport ke dalam file Google Colab tersebut. Di sini sudah terlihat bahwa ada data yang bersifat objek dan integer. Di sini sudah dijelaskan bahwa yang bersifat integer ada 5 dan yang bersifat objek ada 1. Di sini kita juga dapat mengecek kolom apa saja yang ada di dalam data kita. Yang pertama yaitu ada kolom kabupaten, bulan sampai dengan kolom aktif. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke tahap pemodelan. Di sini saya menggunakan metode SIR untuk memodelkan, untuk membantu proses pemodelan tersebut. Nah, SIR sendiri yaitu adalah model matematis sederhana dari penyebaran suatu penyakit dalam suatu populasi yang membagi populasi tetap yang disimpulkan dengan N dan yang menjadi 3 kompartemen yang dapat bervariasi sebagai fungsi waktu T. Di sini sudah dapat dilihat bahwa model SIR dapat dituliskan dalam bentuk matematis, yaitu sebagai ds per dt dengan nilai ds per dt sama dengan minus b kali s kali n kali i per n, dan di sama dengan b kali s kali i per n minus gamma kali 1. Selanjutnya dr per dt sama dengan gamma kali i, dimana S menginisialkan jumlah individu yang rentan, I menginisialkan jumlah individu terinfeksi, dan R menyimpulkan jumlah individu sembuh. Nah, di sini kami memiliki 2 parameter. Yang pertama yaitu beta dan gamma. Untuk beta yaitu laju penyebaran penyakit atau laju kontak antara S dan I. Yang selanjutnya parameter gamma ini yaitu laju kesembuhan. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan perhitungan program perhitungan untuk metode SIR itu sendiri. Yang pertama, kami akan menginisialkan N sebagai sebagai banyaknya populasi di Bali yang kurang lebih 4,32.000. Nah, selanjutnya kita akan menginisialkan orang yang terkena penyakit di awal dengan I0 sebanyak 3 dan
R0 sebanyak 0 yang mengartikan bahwa banyaknya orang yang sembuh di awal. Dari data yang kita miliki sudah diketahui bahwa banyak orang yang positif di awal itu sebanyak 3 orang. Nah, di sini sudah terlihat bahwa orang yang positif sebanyak 3 orang dan orang yang sembuh sebanyak 0. Yang selanjutnya kita dapat menyimpulkan S0, di mana nilai S0 ini kita peroleh dari hasil pengurangan banyaknya populasi dikurangi orang yang sakit dikurangi orang yang sembuh, sehingga dapat menghasilkan S0 atau orang yang rentan. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan nilai beta dan gamma atau nilai parameter yang sudah kita miliki. Nah, nilai beta itu kita dapatkan dari nilai laju penyebaran penyakit dan orang yang rentan terinfeksi. Dari referensi yang sudah kami baca atau kami lihat, di sini orang yang rentan terkena penyakit atau orang yang dari orang yang rentan menjadi orang yang terinfeksi itu biasanya terpapar atau akan positif jika sudah terkena melakukan kegiatan atau berkumpul dengan orang yang sudah terpapar sebelumnya sebanyak 5 hari. Nah, rentang waktu disimpulkan dengan 1 per banyaknya hari di sini, atau karena tadi kita sudah menginisialkan banyaknya hari orang yang akan terkena penyakit yaitu 5 hari, maka kita peroleh 1 per 5 atau sama dengan 0,2. Nah, selanjutnya nilai gamma ini kita peroleh dari nilai orang yang sembuh dibagi orang yang banyaknya orang yang terinfeksi, di mana orang yang sembuh sebanyak 55.219 dan orang yang terinfeksi sebanyak 61.572. Nah, dan nilai 30 ini kita asumsikan bahwa akan terjadi kelonjakan sekitar 1 bulan, sehingga dari nilai tersebut kita dapat mencari rata-ratanya. Yang selanjutnya, T ini adalah rentan waktu. Di sini kami menggunakan rentang waktu sebanyak 365 hari. Untuk selanjutnya, kita akan masukkan pada model dengan memanggil fungsi ret sama dengan ODIN. Di sini fungsi ini akan memanggil model yang sudah kita miliki tadi dan menghasilkan plot yang kita inginkan. Nah, ini adalah plot yang sudah menghasilkan sesuai dengan arahan dari sintaks di atasnya, dimana kita lihat bahwa terjadi pelonjakan di titik kurang lebih 0,7 pada kolom ke-0. Nah, di sini sudah kita dapat melihat akan terjadi kelonjakan pada titik 0,7. Agar tidak terjadi kelonjakan, maka kita akan melakukan perhitungan yang sama pada kasus yang sama juga dengan menambahkan parameter row atau parameter row disimpulkan dengan social distancing. Nah, di sini kita akan memasukkan parameter row pada proses perhitungannya pada bagian ds per dt, di mana
nilai rho sendiri akan dikalikan dengan minus beta dikali dengan S dikali dengan I per N. Mengapa kita memilih untuk dikalikan di model tersebut? Karena masih berkesinambungan, di mana S itu sendiri adalah orang yang rentan terkena penyakit. Jadi sebelum dia rentan terkena penyakit atau sebelum dia terpapar menjadi positif, kita akan menambah atau kita akan melakukan social distancing demi mengurangi laju perkembangan penyakit tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat dari hasil penambahan parameter tersebut, kita dapat melihat bahwa terjadi pengurangan nilai lonjakan dari data yang sudah kita miliki. Nah, di sini kita dapat membantu mengurangi laju penyebaran dengan menerapkan social distancing tadi atau rho. Di sini nilai rho tidak harus dengan 0,5, bisa saja 1 atau 0 tergantung apa yang kita butuhkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.